Kamu tahu kalau Indonesia masih memerlukan impor untuk memenuhi kelistrikan warganya? Ya, Indonesia masih memerlukan pasokan listrik Malaysia untuk menyuplai listrik warga Kalimantan Barat, terutama di wilayah perbatasan. Setidaknya, Indonesia mengimpor 100 hingga 120 MW dari Malaysia. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian ESDM mengklaim impor listrik merupakan kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia. Tepatnya antara PT PLN Persero dan Sarawak Electricity Supply Corporation atau SESCO. Kerjasama keduanya dicanangkan berdurasi hingga 25 tahun. Kerjasama PLN dan SESCO tidak hanya terkait impor, tetapi juga potensi ekspor. Adapun aliran listrik dari Malaysia menggunakan interkoneksi Kalbar Sarawak. Dan berdasarkan penelusuran, inisiasi impor listrik dimulai 2012. Saat itu, pilihan impor dipilih untuk menurunkan biaya. Pada tahap awal, PLN akan mengimpor listrik sebesar 50 MW dari Malaysia, dan selanjutnya dapat ditingkatkan hingga mencapai 200 MW. Dalam kurun 2012 hingga 2022, jumlah impor dari Sarawak pun dinamis. Apabila pada 2012 impor listrik Indonesia sebesar 2,99 GWh, maka pada 2022, mencapai 797,38 GWh. Besaran impor listrik Indonesia dari Malaysia tercatat sempat menyentuh 1.553 GWh pada 2020. Sebenarnya, saat ini kondisi kelistrikan di Kalbar sudah membaik. Dari sisi daya pembangkit PLN, statusnya di Kalbar sudah normal dan bahkan surplus 205 MW. Lalu bagaimana ke depannya? Apakah pasokan listrik Kalimantan Barat masih akan tergantung dari Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia masih impor listrik? Loh kok bisa? Dan impornya ke Malaysia lagi. Ini menjadi satu bahan pembicaraan yang sedep-sedep gimana gitu ya. Kalau dibacain nanti tuh di netizen Malaysia itu rasanya kayak mana gitu. Tetapi ada juga netizen yang berpikiran lebih rasional, berpikiran lebih bijak ya. Tapi ya inilah yang namanya Indonesia dengan Malaysia. Segala sesuatunya bisa jadi bahan untuk diperdebatkan, bisa jadi bahan untuk kritikan. Bahkan bahan untuk saling adu argumentasi yang cukup panas kadang-kadang. Nah, Padi juga bingung nih. Indonesia masih impor listrik dari Malaysia, tapi kok juga Indonesia ekspor listrik ke Papua Nugini. Nah, ini yang bikin Pak D bingung. Yang di satu sisi kita kurang katanya listrik, tapi kok kita bisa lebih listrik sehingga bisa ekspor. Oh, ternyata Indonesia impor listrik dari Malaysia itu adalah untuk kebutuhan listrik di Kalimantan Barat saja, tidak termasuk provinsi-provinsi yang lainnya. Nah, berbeda dengan di Papua Nugini. Indonesia mengekspor listrik ke Papua Nugini itu adalah untuk pemerataan listrik di Papua Nugini. Ya, itu perbedaannya di situ. Jadi nanti Pak ambil tarik suatu kesimpulan ya. Jadi sebenarnya impor listrik ke Malaysia dari Malaysia ini sebenarnya itu kenapa sih? Apakah Indonesia memang kekurangan listrik sehingga harus impor listrik dari Malaysia? Nah, ini Pak D coba ambil kesimpulannya. Yang pertama, memang benar Indonesia impor listrik dari Malaysia. Nah, ini ya kita mengakui kita ada impor listrik dari Malaysia untuk Indonesia. Impor listrik dari Malaysia ini hanya khusus untuk daerah Provinsi Kalimantan Barat saja. Jadi tidak untuk seluruh wilayah Indonesia. Ini yang harus dicatat ya, hanya untuk Kalimantan Barat saja. Nah, yang ketiga, ini kesimpulan ketiga, impor yang dilakukan Indonesia, yaitu impor listrik, itu adalah murni bisnis. Jadi tidak ada hubungan secara Indonesia itu membutuhkan listrik ya, tapi murni bisnis. Loh kok murni bisnis Pak D? Pak D jelasin ya. Kalimantan Barat itu bukan tidak ada listrik. Kalimantan Barat ya, itu sudah ada listriknya. Nah,
Yang jadi masalah, listrik di Kalimantan Barat itu sumber tenaganya masih menggunakan solar. Solarnya sendiri juga impor. Nah, ini masalah. Jadi bukan Indonesia, Kalimantan Barat itu nggak kebagian listrik, tidak. Hanya listriknya menggunakan bahan bakar solar yang ternyata solarnya juga impor. Nah, setelah dihitung-hitung nih, Malaysia menawarkan nih, ya, perusahaan Malaysia ya menawarkan untuk menggunakan listrik mereka. Setelah dihitung-hitung, hitungannya seperti ini tadi, bahwa kalau impor solar ya, itu per kWh-nya membutuhkan Rp1.300. Sementara kalau kita impor listrik langsung dari Sabah Malaysia ya, itu per kWh-nya hanya membutuhkan Rp900. Nah, dari sisi bisnis, ini hemat yang mana nih? Kalau menurut teman-teman? Ya pasti hemat yang kita impor listrik dari Sabah. Ya, inilah makanya diambil keputusan ya, ambil aja impor listrik dari Sabah daripada impor bahan bakar solarnya. Nah, di samping itu, ini kesimpulan yang kelima, Indonesia sedang membangun interkoneksi di Kalimantan. Jadi seluruh Kalimantan itu akan ada interkoneksi jaringan listrik ya, yang berbahan bakar batu bara atau tenaga air. Nah, kalau sudah jadi, ini mempunyai potensi untuk ekspor listrik nantinya. Nah, inilah di Indonesia ya, listriknya itu antar provinsi itu ada interkoneksi, sementara di Kalimantan itu belum interkoneksi, masih berdiri sendiri-sendiri, yang mengakibatkan ada daerah atau provinsi yang listriknya surplus. Karena apa? Karena dia dekat dengan pembangkit tenaga listrik, seperti bahan batu baranya ada, kemudian tenaga airnya ada, kalau dia pakai tenaga air ya, karena ada waduknya. Tapi Kalimantan Barat ternyata sumber tenaga alamnya ini belum ada, sehingga harus menggunakan yang namanya solar tadi. Itu masalahnya. Ya, contoh di mungkin pernah dengar ya teman-teman ya, di Lampung sempat mati lampu, mati listrik selama hampir 1 minggu. Itu karena apa? Karena jaringan interkoneksi antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan ini mengalami gangguan. Ya, dan putus gangguan ini juga bukan hanya terjadi di Lampung, ternyata terjadi di Riau, Bengkulu, dan Jambi. Ini yang dikatakan interkoneksi tadi. Jadi permasalahan listrik ini ya itu akan selesai ketika interkoneksi di Papua lagi, di Kalimantan pun selesai. Ya. Kemudian yang terakhir nih kesimpulannya adalah bahwa Indonesia sebenarnya surplus listrik, terutama ini yang bisa dibuktikan adalah di Papua ya. Ini kita bisa ekspor listrik ke Papua Nugini itu hampir 80% untuk kebutuhan listrik di Papua Nugini. Jadi ini ya merupakan kebutuhan listrik. Papua Nugini kekurangan listrik, Indonesia ekspor ke Papua Nugini. Nah, berbeda dengan di Kalimantan Barat tadi. Di Kalimantan Barat sudah ada listriknya, hanya bahan bakarnya yang berbeda tadi itu yang menyebabkan kita lebih baik impor listrik dari Sabah, lebih murah daripada kalau kita menggunakan bahan bakar solar yang sama-sama impor juga. Nah, disinilah perbedaannya ya. Jadi bukan karena kita butuh listrik dari Malaysia, itu tidak. Listrik di Indonesia cukup, hanya perbedaan dari sisi bahan bakarnya aja ya. Ini murni adalah bisnis. Tetapi beberapa netizen di Malaysia sudah menyebutkan bahwa ini adalah sesuatu hal yang ya kira-kira bisa, ya gimana, tahu deh teman-teman ya, gimana ya. Nah ini Pak dibacakan aja. Yang pertama ada nih, bayangkan kalau Malaysia yang impor listrik dari Indonesia, pasti sudah kecoh keluar berita di Indonesia setiap hari sampai kiamat. Masa sih kita urusan bola aja nggak pernah ribut ya. Justru di Malaysia netizennya paling ribut tuh, masalahnya bolanya kalah ya. Dan tidak juara AFF, bahkan AFF ini sudah tidak banyak penontonnya lagi, justru Malaysia yang ribut. Indonesia tenang-tenang aja, malah Indonesia mengirimkan untuk piala
apa itu kemerdekaan Malaysia atau Piala AFF nih, mengirimkan level lapis 2-nya, bukan yang lapis lapis pertama, dan itu pun Malaysia ribut. Nah, jadi yang ribut yang mana nih sebenarnya? Itu kira-kira ya. Yang berikutnya nih komentarnya, masih banyak lagi yang belum dipecahkan publik, tapi warga MC ini apa nih ya, nggak sadar diri, sering angkuh dan sombong, hina fitnah orang MY. MY itu Malaysia ya, berarti MC itu apa tuh? Ya. Nah, ini pun perlu dipelajari lagi ya, perlu ditelaah lagi. Yang sombong itu yang di mananya, yang hina itu di mananya, yang fitnah itu di mananya, tolong diluruskan. Contohnya Pak D ini ya, coba meluruskan, memberikan informasi tambahan yang mungkin belum tergali ya ketika memberikan komentar. Jadi informasinya masih ya mungkin 25% atau 30% sudah ngomong yang aneh-aneh. Jadi ini Pak D coba luruskan ya mengenai impor listrik Indonesia dari Malaysia. Nah, yang berikutnya nih komentarnya, walau Indonesia pernah ganyang Malaysia, Malaysia nggak pernah sombong sama Indonesia. Mudah-mudahan, amin ya. Kemudian apa lagi nih? Malaysia telah mengekspor bekalan elektrik dan airnya ke 4 buah negara ASEAN, yaitu Singapura, Brunei, Thailand, dan Indonesia. Oke, bagus ya. Berikutnya, takkanlah bukan ke Indonesia mendunia, hebat, maju, Malaysia kan tak boleh lebih dari dia orang. Nah, ini apa dia ngartinya, bingung juga Pak De ya ngomongnya ya. Yang berikutnya aja deh. Warganya cakap tinggi melambung, negara superpower, kaya, luas, membelah dunia. Kah. Tapi omong-omong kosong. Nah, ini maksudnya negara mana nih yang disebutkan seperti ini ya? Apakah Indonesia, apakah Malaysia? Pak De nggak tahu nih. Yang berikutnya, sebagai negara serantau ASEAN, eloklah mendukung satu sama lain agar rantau ini aman, makmur, dan maju bersama. Jangan ada yang iri jika sesuatu negara itu lebih dari yang lain. Ini adalah komentar yang bijak ya kalau menurut Pak D. Jadi kita itu sama-sama ya. Karena apa? Kalau kita tidak berbisnis antar negara, itu pun kita akan mengalami kesulitan di negara masing-masing. Karena apa? Setiap negara itu punya kelebihan, juga punya kekurangannya, sehingga saling melengkapi. Yang penting adalah bisnis. Bisnis hubungannya apa? Dengan untung rugi. Itu yang penting ya. Tetapi kalau masalah ke apa istilahnya apa ya? Masalah kenegaraan, bukan kenegaraan sih sebenarnya ya. Masalah apa sih namanya itu? Eh nasionalisme. Nah, kalau masalah nasionalisme beda dengan masalah bisnis ya. Ini perlu dibedakan. Jadi kalau yang disinggung oleh orang-orang di luar Indonesia, negara-negara lain nyinggung tentang Indonesia, itu sudah menyinggung harga diri dan nasionalisme Indonesia, maka Indonesia punya kewajiban untuk lebih menjelaskan dan juga mempertahankan apa yang jadi permasalahan di situ. Tapi kalau untuk urusan istilahnya ekonomi, ya sumber daya alam, atau sumber daya teknologi, atau sumber daya manusia, itu adalah hubungannya dengan bisnis ya, dengan perekonomian, itu ya wajar kita saling bekerja sama antar negara. Malah kalau nggak kerjasama, repot sendiri nantinya. Kemudian apalagi nih? Nah ini ini bukan sesiapapun, jiran tetangga juga. Indonesia beli keperluan dari Malaysia, Malaysia beli keperluan dari Indonesia. Tak ada yang perlu diherankan. Ya benar itu. Ya jadi nggak usah kita mengherankan masalah-masalah yang seperti ini ya. Karena kita memang saling berbagi apa saling menguntungkan. Karena ingat tadi bisnis ya. Nah, ini ada lagi nih apa ya komentarnya. Listrik pun minta bantuan dari Malaysia. Pun ada hati nak perang dengan Malaysia. Sedih aku dengan rakyat Indonesia yang mau perang dengan Malaysia. Tak kenang budi betul punya manusia. Nah, Malaysia juga harus ingat nih. Kenapa Indonesia itu perang dulu sama Malaysia? Ingat nggak? Karena Malaysia itu yang berkhianat terhadap perjanjian yang dibuat dengan Indonesia, dengan Brunei, dengan Singapura. Ingat nggak? Nah, coba ingat itu kenapa Indonesia mau perang dengan Malaysia dan bahkan sudah perang ya. Jadi bukan mau perang lagi. Nah, itu masalahnya. Jadi jangan dipermasalahkan dengan yang listrik. Listrik beda lagi masalahnya. Tidak ada hubungannya dengan perang. Kapan Indonesia perang dengan Malaysia gara-gara listrik?
Nggak pernah. Dan Indonesia bukan kurang listrik, ya. Ini bisnis, maksudnya itu solar yang harganya lebih mahal nih, kan solarnya impor nih Indonesia, ya, untuk tenaga listrik di Kalimantan Barat. Nah, itu digantikan dengan sumber listrik dari Malaysia yang jauh lebih murah daripada kita impor solarnya. Dan itu pun ya Malaysia yang menawarkan, jadi bukan Indonesia yang minta. Nah, ini perlu diperjelas lagi ya. Kalau keterangan Pak D ini salah, ya, tolong dikoreksi. Mungkin teman-teman dari Malaysia, dari Indonesia punya informasi yang lebih valid lagi ya. Tolong dikoreksi. Nah, dari Pak D ini aja dulu. Mudah-mudahan ini menjadi satu penjelasan mengenai kenapa kita impor listrik di Kalimantan Barat dari Malaysia, dan juga kenapa kita ekspor listrik ya dari Indonesia ke Papua Nugini ya. Nah, teman-teman, silakan tulis di kolom komentar jika ada pendapat yang berbeda dengan Pak D atau mungkin setuju dengan pendapat Pak D. Video kali ini Pak D cukupkan dulu. Kita ketemu di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.